Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma faqil amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Bulughul Maram. Sebelum kita mulai, mungkin kita bacakan dulu suratul Fatihah. Apa yang kita pelajari pada malam hari ini ya bermanfaat bagi kita semuanya. Ala hadhihi niyah as-shalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ya kita akan memulai bab baru, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, yaitu terkait dengan hadis-hadis yang menjadi dasar, ya, menjadi dasar dari syariat azan. Ya. Seperti apa hadis-hadisnya dan apa saja yang dijelaskan ya di dalam hadis-hadis Nabi. Nah, malam hari ini kita akan mencoba membahasnya ya. Mungkin ada yang mau membantu ya untuk membacakan hadis kita yang pertama ini. Oke, dibaca sama saya Pak Ustadz. Ya, silakan. Apa Suritno? Tapi pakai buku saya nggak apa-apa? Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Babul adzani. Bab tentang adzan. An Abdullah bin Zaid bin Abdir Rabbih qala tawfa bi wa ana naimun rajulun faqala taqulu Allahu akbar Allahu akbar fadzakarul adana bitarbi'it takbiri bighairi tarji' wal iqamatu furoda illa qad qamatis shalah qala falama asbakhtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal innaha la ru'ya haqqi al-hadis akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah yang artinya sekalian Pak Ustadz. Tidak usah Pak ini. Oke, terima kasih Pak Suritno. Jadi kita akan membahas tentang hadis yang menjadi dasar dari syariat azan ya. Azan ini ya tiap hari kita dengar ya, jelang waktu sholat, jelang pelaksanaan ibadah sholat. Kalau sekarang ya azan itu nggak sekedar azan tapi dipakai alat gitu ya. Kadang-kadang hari ini azan menjadi fenomena sosial yang kontroversial ya.
ada beberapa waktu yang lalu ya mempermasalahkan tentang penggunaan speaker begitu ya, dan perlunya pengaturan agar lebih tertib ya, menghargai sesama dan seterusnya. Nah, sebelum kita membahas yang lain-lain itu ya, saya kira perlu juga ya memahami kembali bagaimana azan itu ya disyariatkan. Hadis yang pertama ya, azan ini secara bahasa al-i'lam ya, memberitahu gitu, woro-woro kepada orang lain bahwa secara umum hanya memberitahu saja, al-i'lam gitu ya. Tetapi kalau secara istilah dalam ilmu fikih, azan ini ya pemberitahuan masuknya waktu sholat ya dengan lafaz-lafaz tertentu yang khusus. Al-i'lam di waktu sholat di al-fadhin makhsusatin. Jadi bukan sekedar pengumuman ya waktu sholat masuk, tidak, tetapi ada redaksi khususnya di al-fadhin makhsusatin. Yang dalam hadis yang pertama ini dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ya, ini kita disebutkan di sini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Ini beliau seorang sahabat Ansor ya, teman-teman. Pernah ikut ya Bai'atul Aqobah, kemudian ikut perang Badar dan wafat tahun 32 Hijriah. Jadi beliau ini tokoh penting gitu ya, terutama karena beliau menjadi saksi pensyariatan azan ya, atau pensyariatan praktik azan ini. Jadi tokoh pentingnya dalam syariat azan ini adalah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Ada yang mengatakan azan ini sudah disyariatkan di Mekah. Tetapi ya, sebagian pendapat yang lain mengatakan ya azan ini disyariatkan di periode Madinah. Yaitu tahun pertama ketika Rasulullah ada di kota Madinah. Nah, ini bisa jadi artinya ya kalau di Mekah itu dia tidak bersifat wajib, atau ketika di Madinah ini juga, atau ketika di Madinah ya bersifat wajib ya, kalau mengikuti pendapat yang mengatakan azan itu ya wajib. Tapi kebanyakan ya sebagaimana dalam mazhab Syafi'i, azan itu ya sunnah ya, termasuk kesunahan di dalam ibadah sholat, pertama sholat jamaah. Jadi latar belakang azan ini sebagaimana dalam hadis ini gitu ya. Ini sebenarnya hadisnya panjang. Ini terkait dengan semakin banyaknya orang masuk Islam ya ketika di Madinah ya. Dalam sebagian riwayat dikatakan lama katsura an-nasu, ketika orang Islam ini sudah banyak gitu ya. Nah, ketika mau melaksanakan sholat berjamaah, ini kalau manggil satu-satu kan repot juga gitu. Atau kalau dengan cara berbisik saja, ayo sholat, ayo jamaah misalnya. Ini agak repot juga karena sudah cukup banyak gitu ya orang yang masuk Islam. Nah, kemudian Rasulullah ini sampai kepikiran gimana nih caranya untuk mengumpulkan orang ya. Sangat dipikirkan, kemudian muncul beberapa usulan ya.
ada sahabat yang mengusulkan kita pakai kentongan aja Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan itu kan kayak sudah jadi ciri khasnya orang Yahudi gitu ya. Atau kalau kentongan di sini kan dzalikalin nasoro. Nakus ya kentongan atau lonceng mungkin ya. Kalau di sini mungkin kalau orang Nasrani itu ya pakainya lonceng ya, sebagaimana di gereja-gereja itu, kelonteng, kelonteng, kelonteng gitu. Nah ini kok mirip kayak ini apa orang Nasrani. Cari yang lain yang bisa jadi ciri khas. Gitu. Ada yang mengatakan mungkin kita bisa pakai buk ini kendang ya, semacam kendang gitu untuk apa namanya mengumpulkan orang. Nabi menjawab, ini kok kayak orang Yahudi yang ciri khas yang lain dong. Ada yang mengatakan, oh kita pakai api, kita nyalakan api, kalau api sudah nyala berarti itu waktunya sholat. Ya. Itu kok kayak orang Majusi. Ya. Nah akhirnya para sahabat ini pulang ya ke rumah sendiri-sendiri masing-masing. Nah ceritanya Abdullah bin Zaid ini tidur lalu mimpi. Nah mimpinya apa? Qala tofa bi wa anana imun rajulun. Tofa bi rajulun wa anana imun. Nah ini namanya jumlah muqtaridah. Tofa bertawaf bi bersama saya. Rajulun seorang laki-laki. Wa ana naimun, sedangkan saya dalam keadaan tidur. Maksudnya dia mimpi sedang bertawaf ya keliling bersama seorang laki-laki. Rajul di sini tidak disebutkan siapa, nggak kenal dia. Yang penting ada orang ya yang tawaf bareng dia. Faqala taqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu laki-laki itu berkata, coba lafalkan ya, katakan Allahu Akbar ya sebanyak 4 kali. Ini dilanjutkan sampai akhir ya. Fadzakara al-adzana. Maka laki-laki ini menyebut secara tuntas, secara lengkap redaksi adzan. Bitarbi takbiri dengan membaca 4 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ya. Sebanyak 4 kali. Nah, nanti di riwayat yang lain ada ya azan itu hanya menyebutkan takbir sebanyak 2 kali saja, Allahu Akbar saja. Nah, kalau di dalam riwayatnya Abdullah bin Zaid itu sebanyak 4 kali. Mayoritas ulama pakai riwayat ini ya. Pakai riwayat ini. Jadi takbirnya 4 kali. Bighairi tarji'in, tanpa adanya tarji'. Tarji' ini dari kata raja'a yurji'u tarji'an. Artinya mengulangi gitu ya. Maksudnya mengulangi bacaan syahadatain. Jadi setelah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah ini tarji itu mengulangi bacaan syahadatain itu ya berarti dibaca 2 kali ya. Berarti dibaca 2 kali asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali. Nah berarti kalau tanpa tarji ini berarti sekali-sekali ya, kemungkinan sekali-sekali. Wal iqamatu furoda, dan membaca iqamah ya maksudnya kalau redaksinya qomat ya, ini sama seperti adzan cuma sekali-sekali ya, furoda 1 kali 1 kali. Ila qad qamatis shalah, kecuali lafaz qad qamatis shalah diulangi 2 kali kalau qad qamatis shalah ini. Qala, lalu Abdullah bin Zaid ini ya menceritakan mimpinya.
Falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah masuk waktu pagi, asbahtu ini diambil dari kata as-subahu, diikutkan wazan af'ala, ya. Lafat, ya, fi'il sulasi atau isim, kalimat isim, kalau jadikan fi'il dengan diikutkan af'ala, ya, ini salah satu faedahnya, maknanya adalah ad-dukhul fi syai', masuk ke dalam sesuatu. Nah, kalau asalnya adalah as-subahu, waktu subuh gitu ya. Ketika diikutkan af'ala menjadi asbaha, maka artinya masuk waktu subuh. Ya. Seperti kata ahjaza, diambil dari kata hijaz. Nah, artinya ya memasuki daerah Hijaz. Kalau kita bikin apa kiasnya, ya, Abkoro misalnya, ya, masuk Kabupaten Bogor. Nah, ini caranya begitu, ya. Atau amsa, ya, amsa memasuki waktu sore, masaan, ya. Dan seterusnya. Jadi ketika sebuah isim itu diikutkan wazan af'ala yuf'ilu, if'alan, salah satu faedahnya adalah menunjukkan makna ad-dukhul fi syai', masuk ke dalam sesuatu, tempat atau waktu gitu ya. Nah, asbahtu dengan demikian artinya adalah saya telah memasuki waktu subuh. Artinya ketika sudah subuh, ataitu Rasulullah, saya sowan kepada Rasulullah. Faqala, lalu Rasulullah ini berkata, innaha laru ya hakim. Setelah mendengarkan cerita atau mimpinya Abdullah bin Zaid, Rasulullah mengatakan innaha laru ya hakim. Ini adalah mimpi yang benar gitu ya. Ini adalah mimpi yang benar. Artinya kalau ini mimpi yang benar, ya, bukan dari syaiton, ya, atau sejenisnya, ya berarti ini bisa, ya, dipakai, bisa diterima, ya, bisa diterima. Jadi redaksi ada ini di apa namanya, ditemukan, ya, apa istilahnya, kok bahasanya ditemukan, muncul pertama kali dalam mimpi sahabat Abdullah bin Zaid, lalu kemudian ditakrir, ya, ditakrir oleh Rasulullah dengan kata-kata beliau innaha la ru'ya haqqin. Nah, Rasulullah takrir itu artinya apa? Takrir itu kan artinya menetapkan gitu ya. Nah, ini yang termasuk yang disebut kalau dalam ilmu hadis sunnah takririyah, ya. Sunnah itu atau hadis itu, ya, ada yang bersifat qauliyah, ucapan Nabi. Ada juga yang berupa berbentuk fi'li, perbuatannya Nabi, ya. Ada juga, ya, yang berbentuk takrirnya Nabi, ya. Nah, contoh takrirnya Nabi, ya, adalah, ya, hadis ini. Ini kalau jadi takrir itu yang penting Nabi tidak menolak, ya. Diam saja itu sudah termasuk takrir. Apalagi kalau di sini, ya, Nabi ini mengatakan sesuatu yang mengafirmasi, ya, menetapkan, meneguhkan, ya, apa yang dilakukan oleh sahabatnya, apa yang terjadi pada sahabatnya. Nah, disinilah kemudian, ya, redaksi adzan, ya, ini menjadi syariat, ya, menjadi syariat karena sudah ditakrir oleh Rasulullah tadi itu, innaha la ru'ya haqqin. Ini mimpi yang benar ini. Bukan mimpi dari setan atau dari halusinasi atau dari imajinasi khayalan seseorang saja, tetapi ini mimpi yang benar gitu. Nah, nanti, ya, Rasulullah itu mengajari, ya, mengajarkan redaksi ini kepada sahabat-sahabatnya yang lain, terutama kepada muadzin-muadzinnya beliau,
setidaknya ada 3 orang, ya, orang yang diajari oleh Rasulullah. Yang pertama ya adalah sahabat Bilal, ya. Yang kedua adalah sahabat Abdullah ibnu Umi Maktum. Dan yang ketiga ya adalah sahabat Abu Mahdurah. Nah, ketiganya ini ya orang-orang yang diajari oleh Rasulullah ya al-fadhul azan, lafaz-lafaz azan ya. Lafaznya ya mirip dengan yang ditemukan ya dimimpikan pertama kali oleh Abdullah bin Zaid ini. Nanti redaksinya di belakang hadisnya. Al-hadisa ya silakan dibaca lanjutan hadisnya. Al-haditha ini lafadznya dibaca nasab ya, al-haditha. Ini menjadi maf'ul dari fiil yang dibuang ya. Saya dikira-kirakan ya, ditakdirkan ya. Lafal yang fiil yang dikira-kirakan adalah ikra. Ya, al-hadisa ya, bacalah ya hadis ya secara lengkap. Akhrajahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud. Wa shahhahahu at-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Imam at-Tirmidzi. Wa Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Khuzaimah. Imam at-Tirmidzi berarti di dalam Sunan at-Tirmidzi ya. Kalau Imam Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Wa zada Ahmadu dan Imam Ahmad dalam musnadnya ya, itu menambahkan di akhir riwayat ini ya, jadi beliau menggabungkan ya riwayat yang lain, kisah qauli Bilalin fi adzanil fajri, kisah tentang perkataan sahabat Bilal saat azan subuh ya, yaitu perkataan as-sholatu khairum minan naum. Jadi kalau dalam riwayat Imam Ahmad itu ada tambahan. Kalau di dalam sholat subuh, sahabat Bilal itu menambahkan ya kata-kata as-sholatu khairum minan naum. Ini bisa jadi ya pada mulanya adalah inisiatif sahabat Bilal ya, karena waktu subuh orang lebih enak tidur gitu ya, sudah dipanggil dengan suara azan, sepertinya kok belum ada pergerakan ini ya, bisa jadi ya sahabat Bilal ini kemudian berinisiatif menambahkan as-sholatu khairum minan naum. Nah, sekalipun ini mungkin ya inisiatif dari sahabat Bilal, tetapi ya pada tahap selanjutnya ini juga ditakrir oleh Rasulullah. Rasulullah nggak komentar apa-apa gitu ya. Yang ini kemudian ya disebut sebagai at-tasrif. Tasrif ini ya bacaan as-sholatu khairum minan naum. Ini tambahan ya keterangan ya dari dalam riwayat Imam Ahmad. Ya, ini asal usul ya syariat azan. Oke. Wali bin Khuzaimah dan dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari sahabat Anas, beliau mengatakan begini, minas sunnati idza qala al muadzinu fil fajri hayya 'ala shalah hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Kalau dalam riwayatnya Ibnu Khuzaimah dari sahabat Anas ini memberikan catatan gitu ya, semacam keterangan bahwa tasbih as-sholatu khairum minan naum ini dibaca ketika muadzin ya dalam azan subuh membaca redaksi hayya 'alal falah. Nah, jawabannya ya respon kita atau respon muadzin setelah mendengar itu, maka dia mengatakan ya as-sholatu khairum minan
naum. Jadi ada apa namanya perdebatan ya di kalangan para fuqaha, unik juga nih ya, tentang bacaan tatwib. Bacaan tatwib ini apakah bagian dari azan atau bukan? Kalau dari apa namanya keterangan atau perkataan Imam Ahmad tadi ya, riwayatnya Imam Ahmad tadi, tatwib itu bagian dari azan. Karena Nabi pasti mendengar tatwibnya as-sholatu khairum minan naumnya sahabat Bilal dan beliau tidak protes ya. Artinya sudah ditakrir. Ya, dengan demikian itu bagian dari alfadzul adzan ya. Bacaan azan. Tetapi kalau kita coba pahami ya, riwayat dari Ibnu Khuzaimah dari sahabat Anas, tafwid itu bukan bagian dari azan ya, tetapi bagian dari jawaban ya serta apa terhadap azan ini. Oke, ini ada keterangannya ya, misalnya wa idza arafta hadza hana 'alaika ma iqtadu al-fuqaha min al-jidal fit tafwid. Hal huwa min alfazil adzan aula wa hal huwa bid'atun aula ya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu nih ya asal usul redaksinya seperti apa ya, riwayatnya seperti apa, kita akan mudah ya memahami. Kalau menurut syarahnya tadi ya, kita akan lebih mudah memahami mengapa para fuqaha itu berdebat tentang status tafwid ini, bacaan as-sholatu khairum minan naum ini. Apakah dia bagian dari azan, al-fadhul azan atau bukan? Apakah tafwid itu termasuk perkara bid'ah atau bukan? Ya, kalau ada pernyataan wahal huwa bid'atun aula, berarti ada juga ya kira-kira pihak-pihak yang menganggap tafwid itu ya, sebagai bid'ah ya, sebagai bid'ah. Nah, ini salah satu khazanah ya. Kalau kita setiap hari ya mempraktekkannya gitu ya. Kalau dengar azan subuh ya kita dengar ada tafwidnya as-sholatu khairum minan naum, atau setidaknya ketika kita apa namanya mendengar tafwid ya kita juga melakukan tafwid ya. Ketika kita mendengar hayya 'alas shalah ya kita akan membaca tafwid juga ya. Ketika muadzin membaca. Nah, ini asal usul ya perdebatan di kalangan ahli fikih. Oke, kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Ada yang mau membacakan, teman-teman? Silakan. Ada? Ada ya. Kalau nggak ada, saya baca sendiri. Oke, yang lain. An Abi. Boleh Iya, saya, Pak Sulepno. Nah, Silakan. ya itu ada. Biar bagi-bagi. Halo, Pak Sulepno. Iya, Pak Ustadz, tadi ada yang mau baca itu. Oh, siapa? Ada yang mau baca, teman-teman? Iya, tadi ada. Udah minta. Silakan. Oke, kalau nggak ada, biar saya sendiri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nyala. Ya, sudah. An Abi Mahdzurata radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
allamahu al-adzana fa dzakara fihi at-tarji'a akhrajahu Muslimun walakin dzakara at-takbira fi awwalihi marrataini faqat wa rawahu al-khamsatu fa dzakaruha murabba'an. Jadi diriwayatkan dari sahabat Abu Mahdurah. Kita coba lihat ya. Sahabat Abu Mahdurah ini siapa? Beliau meninggal tahun ini ya. Abu Mahdurah Al-Qurashi Al-Jamhi Al-Makki Al-Mu'adzin. Jadi gelarnya beliau ya adalah Al-Mu'adzin. Ini kalau nggak salah ya, saya pernah baca riwayatnya. Jadi ketika Abu Mahdurah ini azan, ada anak-anak muda yang mendengarkan itu, ya, anak-anak muda musyrik ya mendengarkan itu. Lalu mereka melecehkan, ya, menirukan suara azan atau bagaimana begitu, yang intinya ya ini melecehkan azan yang dilantunkan oleh Abu Mahdurah. Nah, melihat ya fenomena azan dinistakan, kira-kira gitu kalau bahasanya hari ini, dilecehkan, ini penistaan agama begitu, marah ya, Abu Mahdurah dan sahabat yang lain itu ya marah. Nah, tetapi Rasulullah menghalangi ya ketika mereka akan menangkap kemudian akan melakukan kekerasan kepada anak-anak muda itu. Nah, dilarang oleh Rasulullah ya, lalu dipanggil anak-anak muda itu. Anak-anak muda itu dipanggil dan diberi uang, ya, diberi sesuatu lah, kayak dimarahin ya, tetapi malah diberikan sesuatu. Nah, pada akhirnya para pemuda itu ya memahami betapa welas asihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya menyebabkan mereka ya masuk Islam. Ya, di sini kalau dalam kitab Syiar A'lam Nubala, ya Imam Al-Hafidz Az-Zahabi, ya, rahimahullah, dia mengatakan menggelari Abu Mahdurah ini sebagai Mu'adzinul Masjidil Haram. Ya. Kalau sahabat Bilal itu terkenal sebagai muadzinnya Masjid Nabawi. Kalau Abu Mahdurah ini muadzinnya Masjidil Haram, ya, Mekah. Nah, beliau ya kalau tadi disebut Al-Qurashi, orang Quraisy, ya, orang Quraisy. Riwayatnya cukup banyak. Nah, ini cerita ya terkait dengan Abu Mahdurah tadi. Oke. Nah, intinya ya Abu Mahdurah ya intinya Rasulullah itu allamahu al-adzan, ya, Rasulullah mengajarkan kepada Abu Mahdurah ini ya lafaz-lafaz azan yang kemudian itu dilantunkan ya oleh Abu Mahdurah di Masjidil Fadzakara fihi at-tarji'a. Nah, di dalam riwayat Abu Mahdurah ini disebutkan keterangan adanya tarji'. Apa itu tarji'? At-tarji' fi syahadataini fayaquluha maratan bisautin munkhafidin wa bisautin murtafi'in. Yaitu mengulangi bacaan syahadatain, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, satu dengan suara pelan bisautin munkhafid,
dan yang lainnya ya dengan suara yang lebih kencang ya. Nah, ini yang namanya tarji ya, yang namanya tarji. Nah, kalau di dalam riwayatnya siapa tadi? Abdullah bin Zaid itu tidak ada tarji'nya. Ya, tidak ada tarji'nya. Kemudian bedanya lagi ya, di dalam riwayatnya Abu Mahdurah, jadi jarkan kepada Abu Mahdurah ini takbirnya ya itu hanya 2 kali, Allahu Akbar ya, hanya seperti itu aja. Kalau di dalam riwayatnya Abdullah bin Zaid itu sampai 4 kali. Ya, ini perbedaan ya redaksi ada. Warahu al-khamsatu fadzakaruha murabba'an. Para imam ahli hadis yang 5 ya. 5 ini ya selain Bukhari Muslim dan Imam Ahmad ya kalau tidak salah itu. Atau siapa ya kalau di awal ini? Kita coba lihat al-khamsah. Siapa mereka? Al-khamsah ini adalah man ada al-Bukhari dan Muslim. Oke. Jadi ashabus sunan ditambah Imam Ahmad ya. Ashabus sunan ditambah Imam Ahmad. Dan di dalam riwayatnya Ashabus Sunan ya, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud dan Ahmad itu disebutkan keterangan ya bahwa takbirnya sebanyak 4 kali. Ini masih tersambung nggak ya, teman-teman? Oh, masih ya. Masih, Pak. Nah, ini jadi riwayat dalam Sahih Muslim ini berbeda ya dengan riwayat yang ada di Kutubul Khamsah. Ya, Ashabus Sunan Al-Arba'ah ditambah Musnad Ahmad. Imam At-Tirmidzi ya terkait dengan hadis ini mengomentari dengan istilah hadisun hasanun sahihun. Ya, artinya sahih menurut Imam At-Tirmidzi. Jadi baik riwayat Imam Muslim maupun Imam At-Tirmidzi ini sama-sama sahihnya gitu ya. Yang azannya takbirnya itu 4 kali riwayatnya sahih, yang takbirnya 2 kali ya itu juga riwayatnya sahih. Kita lanjutkan hadis selanjutnya, wa an Anas bin Malikin radhiyallahu an qala umira Bilalun ayyashfa'a al-adzana wa yutira al-iqamata illal iqamata, yakni qaulahu qad qamatis shalah, muttafaqun alaihi wa lam yadhkur Muslimun al-istitsna'a. Walin Nasa'i amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Hadis berikutnya diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik ya, khadimun Nabi. Ya, pelayan Rasulullah. Orang yang tahu ya kehidupan sehari-hari ya, bagian rumah tangganya Rasulullah ini banyak yang tahu ya, sahabat Anas bin Malik. Nah, beliau mengatakan begini. Sahabat Bilal itu pernah diperintahkan untuk menggenapkan azan ya. Menggenapkan azan ini ya bisa artinya 2 kali ya, atau 4 kali gitu ya. Ay masna au arba'an. Oke. Jadi ada keterangan di dalam syarahnya ya, ayashfa'a di sini artinya bisa 2 kali, bisa 4 kali, 4 kali, azannya 4 kali, takbirnya 4 kali,
kemudian syahadatain ya, 4 kali dan seterusnya ya 2 kali 4 atau 4 kali 4 kali. Jadi kalau adzan ini genap jumlah bilangannya, nggak ganjil. Setiap redaksi yang dibaca itu. Wayutiro al iqomata. Kalau iqomah itu ganjil 1 kali ya. Ilal Putus-putus Ustaz. Halo, hilang ya. Sudah masuk lagi. Ya, ada lagi, udah. Oke, sudah masuk lagi. Walin Nasai amaro an Nabi sallallahu alaihi wasallam bilalan. Nah, kalau dalam riwayat Imam An-Nasai ya, redaksinya itu bukan umiro bilalun, tapi amaro an Nabiyu bilalan. Nabi memerintahkan Bilal ya. Nah, ini bisa jadi ya merupakan bentuk riwayat bil makna ya. Riwayat bil makna di mana satu riwayat itu ya ada beberapa variasi. Dan ini bisa saling menjelaskan gitu bahwa yang memerintahkan Bilal itu ya adalah Rasulullah, bukan orang lain. Kalau dikatakan umiro Bilalun, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan. Siapa yang memerintahkan Bilal? Nah, ini kan bisa muncul pertanyaan. Nah, di dalam riwayat Imam An-Nasai, nah ini dikenakan redaksi amaro an-nabiyyu. Artinya memerintahkan adalah nabi. Artinya sama dengan hadisnya Abu Mahdzurah tadi. Ya, ini bagian dari taklimnya Nabi ya. Bahwa ini diajarkan oleh Nabi. Wa an Abi Juhaifata. Diriwayatkan dari sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu an. Qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa atatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa isbi'ahu fi udhunaihi. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa sahahahu. Diriwayatkan dari sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu an, beliau mengatakan begini. Ra'aitu Bilalan yu'adzin. Saya pernah melihat Bilal ini azan. Wa atatabba'u fahu. Dan saya mengamati ya mulutnya Bilal. Jadi ketika azan Bilal, sahabat Abu Juhaifah ini memperhatikan betul gimana detail-detail ya cara Bilal azan ya. Wa atatabba'u fahu, saya mengikuti betul ya, memperhatikan betul mulutnya. Hahuna wa hahuna, ke kanan dan ke kiri, ke sini dan ke sini, atau di sini dan di sini gitu ya. Arti hahuna wa hahuna. Wa isba'ahu, ini kalau maknai Jawa, hahuna he eling-eling ning kene panggonan, hahuna he eling-eling ing dalam kene panggonan. Ini kalau dimaknai Jawa ya, kira-kira seperti itu. Wa isba'ahu fi udhunaihi. Dan kedua tangan, kedua jarinya Bilal itu diletakkan di kedua telinga. Bilal itu noleh ke kanan dan noleh ke dan tangan kupingnya Bilal ya, seperti ini. Nah, jari yang mana yang ditempelkan? Para ulama ini berbeda pendapat karena hadisnya hanya menyebutkan isbi'ahu ya. Jarinya Bilal, tidak dijelaskan apakah jarinya ini as-sababah
telunjuk, ya, atau ibu jarinya, jempolnya, ya. Ini tidak dijelaskan. Ada yang mengatakan, ya, kalau menurut Imam Nawawi, yang ditempelkan ke telinga itu adalah sunnahnya yang telunjuk kita ketika azan ini. Kalau menurut keterangan yang lain, misalnya Imam As-Sun'ani dalam Subul Salam, itu jempolnya yang ditempelkan di telinga ini. Itu yang dilakukan ya oleh sahabat Bilal. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, shahahahu dan dinilai sahih oleh Imam At-Tirmidzi. Wali Ibni Majah wa ja'ala isbi'aihi fi udhunaihi. Kalau redaksinya Ibnu Majah pakai ini, ja'ala isbi'aihi fi udhunaihi. Wali Abi Dawud lawa unuqam sunan. Abu Dawudnya redaksinya menggunakan lawa unuqahu. Jadi memiringkan lehernya. Lama balagha hayya 'ala shalah. Ketika bacaan adzannya sampai hayya 'ala shalah. Jadi tidak semua adzan ya, redaksi adzan itu Bilal ya nengok kanan kiri ya, mengarahkan suaranya ke kanan ke kiri. Tapi hanya ketika melafalkan hayya 'ala shalah, yaminan wa shimalan. Ke kanan ke kirinya itu ya tengok-tengoknya adalah ketika melantunkan hayya 'alas shalah. Walam yastabir, dan tidak memutar ya, tidak melingkar, tidak memutar. Cukup kanan kiri aja ya. Wa asluhu fi shahihaini. Hadis ini ya riwayat asalnya, intinya ya, itu ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, redaksinya seperti ini kalau di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya. Annahu ra'a Bilalan yu'adzinu qala faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna. Wa an Abi Mahdhurata, diriwayatkan dari sahabat Abu Mahdhurah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu. Nah, bahwa Nabi ini kagum ya dengan suaranya Abu Mahdhurah. Fa'allamahu al-adzana. Lalu Abu Mahdhurah diajari azan oleh Rasulullah. Rawahu Ibnu Khuzaimah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, artinya nilainya sahih gitu ya. Ini meneguhkan tadi informasi bahwa azannya Abu Mahdhurah itu orisinil ya dari Rasulullah juga, sama seperti azan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid tadi, juga Bilal, sahabat Bilal. Nah, hadis berikutnya wa an Jabir bin Samurah, dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, maqala shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam al-aidaini ghaira marratin wala marrataini bi ghairi adzanin wala iqamatin. Rawahu Muslim. Bahwa Jabir bin Samurah ini pernah sholat Id ya, Idul Fitri, Idul Adha bersama Rasulullah. Ya, ghaira marratin, tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali. Bi ghairi adzanin wala iqamatin, tanpa ada adzan dan ada iqomahnya. Jadi nggak pakai adzan, nggak pakai iqomah. Nah, ini dipraktikkan, prakteknya Rasulullah yang direkam, yang diceritakan oleh sahabat Jabir bin Samurah gitu ya. Nah, dari hadis ini ya sebagian kalangan ya berpendapat bahwa tidak dianjurkan, tidak disunnahkan melakukan azan dan iqomah untuk sholat-sholat sunnah ya, seperti Idul Fitri dan Idul Adha ya. Nah, ada yang menambahkan juga nih, tidak sunnah pula ditambahkan seperti yang biasa kita dengar di masjid ketika Idul Fitri atau Idul Adha, as-sholatu jami'ah ya, untuk memberi aba-aba sholat akan dimulai.
Nah, kalau kita baca penjelasannya Imam As-Sun'ani, ya, itu tidak disunahkan seperti itu. Tetapi kalau dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah, ya itu termasuk ya perkara yang lebih utama, ya ada afdoliyahnya gitu ya. Boleh setidak-tidaknya ya hukumnya boleh. Kalau As-Sun'ani menganggapnya sebagai ya bid'ah. Nah, kalau di dalam fikih Syafi'i ya saya kira tidak dimasukkan ke dalam kategori bid'ah. Nah, dari hadis ini pula ada yang memahami bahwa azan dan iqomat itu hanya untuk sholat fardu saja. Ya. Untuk yang lainnya ya tidak. Tetapi ada ya praktik dari sahabat juga seperti sahabat Muawiyah dan lainnya yang mempraktekkan azan dan iqomat untuk sholat Id. Ini agak unik juga ya. Ternyata ada juga sahabat yang diriwayatkan dalam tanda kutip ya menambahi praktik ibadah. Ini kalau di dalam kajian akademik ya disebut sebagai awaliyatu Muawiyah ya. Beberapa ibadah yang beberapa praktik ritual yang diawali oleh Muawiyah. Ya, bahasa kasarnya sebenarnya bid'ah ya gitu ya. Tetapi kalau yang melakukan sahabat ini kan agak repot juga ya, mau menyebut ini bid'ah nanti dianggap menyudutkan sahabat begitu. Tetapi kalau kita baca keterangannya As-Sun'ani begitu ya, yaitu termasuk bid'ah yang dilakukan oleh sahabat Muawiyah begitu. Bahkan kalau keterangannya di sini saya baca tadi ya, bukan hanya sahabat Muawiyah, tetapi ada beberapa penguasa dinasti Bani Umayyah ya, penerusnya Muawiyah melakukan ya hal yang sama ya. Di sini misalnya waqad ruwiya khilafu hadza ani bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam ini adalah keponakannya ya Sayyidah Aisyah. Abdullah ya bin Zubair bin Awam. Ini anaknya Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar. Ya, Asma binti Abu Bakar ini kakaknya Sayyidah Aisyah, anaknya sahabat Abu Bakar. Nah, ada satu zaman di mana Abdullah bin Zubair itu melakukan perlawanan dan kemudian mendeklarasikan diri sebagai khalifah. Yang kemudian serang ya, dikepung oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kemudian dikepung ya pusat pemerintahannya yaitu kota Mekah, sampai kemudian wakila Ka'bah itu sampai hancur karena serangan itu gitu ya. Nah, Abdullah bin Zubair ya, ini keponakan Sayyidah Aisyah tadi, sahabat juga. Ini melantunkan azan ya, dan iqomat ya ketika sholat Id ya, kiasan lil idaini alal Jum'ah, karena dikiaskan dengan sholat Jum'ah. Wa Muawiyata dan sahabat Muawiyah, wa Umar ibni Abdul Aziz dan tabiin yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini salah satu yang mengamalkan azan dan iqomat di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi ini saya kira tidak terlalu populer untuk zaman sekarang gitu ya. Di sini dikatakan kiasan minhum lil idaini alal Jum'ati. Jadi mereka kiaskan ya sholat Id ini dengan sholat Jumat. Sholat Jumat kan nah, sholat Id juga begitu. Karena itu menurut mereka ya boleh-boleh saja diadzankan ya, digunakan adzan untuk mengumpulkan orang. Wa huwa qiyasun ghairu sahihin.
bal fi'lu dzalika bid'atun lam yu'thar anis syar'i wa wala an khulafaihi ar-rasyidin. Tidak diajarkan syariat yang menurut As-Sun'ani ini termasuk bid'ah, tidak pernah diajarkan syariat dan tidak pula diajarkan oleh khulafaur rasyidin. Itu ya tentang penggunaan azan untuk selain sholat fardu. Wa nahwuhu fil muttafaq, dan hadis yang seperti itu ya di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Ani Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairihi, dan selain sahabat Ibnu Abbas. Oke, mungkin itu materi kita ya pada malam hari ini. Silahkan, mungkin ada yang ingin didiskusikan atau cukup? Kalau cukup, mari kita tutup ya dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, demikian dari kami. Iya, sama-sama Pak Suretno. Dari saya Jungsian, wallahul muwaffiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.